Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kalau sebelumnya di setiap Selasa ketiga kita membahas tentang fenomena akhir zaman, berbicara tentang tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda kecil 3 macam ataupun tanda besar. Tanda kecil 3 macam itu satu yang sudah terjadi dan tidak terjadi, sudah habis. Kedua yang sudah terjadi dan masih terus terjadi. Ketiga yang belum terjadi tapi pasti nanti akan terjadi. Itu 3 tanda-tanda kecil. Barulah yang kedua tanda-tanda besar. Ada 10 yang sudah kita terangkan dan kita sudah menjelaskan keseluruhannya. Poin terakhir adalah munculnya api dari Yaman yang kemudian menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul, yaitu di Syam. Itu tanda akhir dari hari kiamat. Tak lama setelah itu terjadilah hari kiamat. Sejak sekarang sampai nanti yang akan datang, entah berapa kali pertemuan, mungkin 2 tahunan gitu, kita akan berbicara tentang kiamat besar. Di dalam bahasan kiamat besar ini kita akan membahas secara detail apa yang akan terjadi ketika hancurnya alam jagat raya yang menjadi awal terjadinya kiamat, termasuk nama-nama bagi hari kiamat, termasuk dihancurkannya alam jagat raya, kehidupan dan seluruh makhluk hidup. Kita juga akan berbicara tentang hari kebangkitan, bagaimana kejadiannya, bagaimana step langkah-langkah tumbuhnya seluruh makhluk yang pernah hidup, kemudian nanti dibangkitkan lagi. Di mana mereka dibangkitkan, bagaimana keadaan tanah tempat mereka dibangkitkan. Kita juga akan berbicara tentang ketika kiamat terjadi, kengerian apa yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Terus sampai kepada alam setelah hancurnya alam jagat raya ini.
kita akan berbicara bagaimana keadaan manusia ketika mereka itu dibangkitkan. Di awal dibangkitkannya mereka di padang mahsyar dengan keadaan yang berbeda-beda. Kita juga akan berbicara tentang hisab dan jaza, balasan apa yang terjadi pada waktu hisab dan balasan apa yang akan dialami. Kita juga akan berbicara tentang qisas yang kelak akan dilaksanakan pada hari kiamat. Qisas untuk kasus-kasus, masalah-masalah yang pernah terjadi di dunia dan belum terselesaikan di dunia. Orang yang zalim di dunia sampai matinya kezalimannya belum terbalas, nanti akan diselesaikan di akhirat. Utang piutang yang belum terselesaikan di dunia, di akhirat nanti akan ada perhitungannya. Demikianlah seluruh masalah, ya, termasuk semua kejahatan seseorang kepada orang lain yang belum terbalas di dunia, sekecil apapun itu kejahatan, akan ada perhitungannya di akhirat. Kita juga akan berbicara tentang mizan, timbangan, apa yang ditimbang, bagaimana proses penimbangannya. Terus kita juga akan berbicara tentang haud. Haud itu telaga. Kita juga akan berbicara tentang sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga, sampai akhirnya seluruh manusia sampai di terminal akhir dari kehidupan mereka, yaitu surga dan neraka. Itu yang kita akan bahas di dalam pembahasan kiamat besar ini. Apa yang dimaksud dengan kiamat? Hari kiamat itu apa? Dan kapan mulai terjadinya dan kapan berakhirnya? Hari yang kita lalui setiap detik di dunia ini suatu saat akan berakhir. Akan datang hari di mana seluruh yang pernah hidup akan mati. Seluruh yang ada akan musnah. Satu-satunya yang tersisa adalah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam jagat raya ini akan binasa, dan abadilah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu surah Ar-Rahman. Dalam surah Al-Qasas dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, akan hancur kecuali wajah Allah. Dalam Ar-Rahman disebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di dalam Al-Qasas illa wajhah. Jadi disebut wajah Allah. Yang dimaksud dengan wajah Allah adalah keseluruhan dari zat Allah. Disebut zikrul khas wa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Sehingga Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari ketika menafsirkan kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa malikah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, maknanya kecuali
pemilik wajah itu, yaitu Allah secara keseluruhan. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyatakan perkataan Imam Bukhari illa malikah ay illa sahibah, kecuali pemilik wajah, yaitu yang memiliki wajah tersebut, yaitu zat Allah secara keseluruhan. Tapi ada sebagian orang yang salah baca illa mulkuh, malikuh harusnya ya. Semua ya akan binasa illa mulkuh, kecuali kerajaannya. Kan kerajaannya alam jagat raya ini hancur. Maksudnya illa malikuh, kecuali pemilik wajah, yaitu Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Akibatnya orang itu salah faham. Imam Bukhari mentakwil wajah Allah dengan makna kerajaannya. Salah baca dia, tidak melihat penjelasan Imam Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini. Illa wajah ay illa malikah, bukan mulkah, tapi malikah ay sahibah, pemilik wajah. Akhirnya lahir takwil, ditakwillah wajah Allah dengan makna kekuasaan, lalu dinisbatkan kepada Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari berlepas diri dari hal itu karena memahami sesuatu dengan keterbatasan ilmunya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang hal itu. Jadi nanti suatu waktu akan datang hari di mana di hari itu seluruh alam jagat raya musnah, seluruh makhluk hidup akan mati, manusia, jin, termasuk malaikat, semuanya mati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran disebutkan wa nufikha fis-sur fasaiqa kullu man fis sama wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah semua yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat, bukan burung. Burung masih di dunia. Dan yang ada di bumi, semua kita. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ini tidak binasa. Yang kemudian para ulama merinci siapa yang tidak binasa ini. Salah satu pendapat yang rajih, yang kuat adalah makhluk yang sudah ada di surga dan di neraka, yaitu bidadari surga, wildan-wildan, pelayan-pelayan di surga, dan malaikat yang memang ditugaskan di surga, termasuk juga yang di neraka beserta nerakanya, itu tidak binasa, tidak hancur. Nah, selain itu hancur, musnah. Kemudian ada masa fatrah. Makna fatrah itu kosong, tidak ada lagi kehidupan. Entah berapa lama. Nabi SAW hanya menyebut 40. Cuma tidak tahu 40 hari kah, 40 pekan, bulan, atau tahun, atau abad. Karena Nabi pun tidak merinci. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna baina nafkhataini arba'un. Sesungguhnya antara dua tiupan arba'in, ada dua, antara dua tiupan ada 40. Artinya jarak rentang waktu antara dua tiupan. Tiupan pertama menghancurkan alam jagat raya ini, tiupan kedua dibangkitkannya makhluk yang di dunia pernah hidup.
Jarak antara dua tiupan itu 40. Ditanya arba'una yauman, apakah 40 hari? Fa'aba. Beliau tidak mau menjawab. Arba'una syahran, apakah 40 bulan? Fa'aba, tidak mau menjawab. Arba'una sanatan, itu juga tidak mau menjawab. 40 tahun, tidak mau menjawab. Seluruh makhluk hidup tidur, termasuk orang-orang kafir. Sampai tiba saatnya ditiup sangkakala yang kedua. Lalu bangkitlah seluruh makhluk yang pernah hidup di alam dunia. Malaikat, jin, manusia, binatang, semua dibangkitkan, termasuk binatang. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, lalu mengalami proses. Ada yang dihisab, ada yang hanya proses kisos seperti para binatang. Setelah selesai urusan kisos para binatang, mereka dikembalikan jadi tanah. Terlihat oleh orang kafir. Orang kafir pun berangan-angan, seandainya mereka pun jadi tanah seperti binatang tadi. Allah menyatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang kafir saat itu, aduh celaka aku, seandainya aku pun jadi tanah seperti binatang-binatang tadi. Adapun manusia dan jin tidak dikembalikan menjadi tanah, terus diproses, terus dihisab. Mereka diperlihatkan seluruh amalnya. Mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla untuk langsung berdialog dalam kondisi yang berbeda sesuai dengan amal mereka masing-masing, dengan berbagai macam kengerian. Mereka pun harus ditimbang, mereka pun diberi catatan amal, mereka pun harus menyeberang sirat yang terbentang di atas neraka. Ada yang masuk ke dalam neraka, ada yang selamat sampai ke seberang dengan kondisi yang berbeda-beda tergantung iman dan amal mereka masing-masing, sampai mereka berakhir ke terminal akhir dari kehidupan mereka, mungkin surga, mungkin neraka. Setelah seluruh ahli surga masuk ke surga, seluruh ahli neraka masuk ke dalam neraka, maka berakhirlah proses hisab tadi. Maka ahli surga hanya menjalani hidup yang penuh nikmat di surga. Ahli neraka menjalani hidup yang penuh penderitaan di neraka. Nah, sejak mulai hancurnya alam jagat raya sampai ke surga dan ke neraka, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Jadi hari kiamat adalah rentang waktu sejak hancurnya alam jagat raya karena ditiupnya sangkakala sampai seluruh manusia dan jin masuk ke surga ataupun masuk ke dalam neraka, seluruhnya itu disebut dengan hari kiamat. Jadi dibagikan catatan amal pada hari kiamat, ditimbangnya, dihisabnya manusia itu pada hari kiamat. Berdirinya mereka di padang mahsyar dan dikumpulkan itu hari kiamat. Minumnya air mereka dari air haud itu juga pada hari kiamat. Menyeberangnya mereka di atas neraka di jembatan yang disebut dengan sirat itu juga kiamat. Sampai mereka ke surga atau ke neraka itu juga hari kiamat. Karena itulah maka
Hari kiamat memiliki arti yang banyak. Tidak hanya memiliki nama atau istilah yang banyak. Tidak hanya satu nama. Karena satu nama hanya menggambarkan satu keadaan di hari kiamat. Sedangkan keadaan kiamat beragam, berbeda, bervariasi, tergantung kasus, peristiwa, dan keadaan. Oleh karena itulah satu nama menggambarkan minimal satu keadaan. Dengan demikian tak heran bila hari kiamat memiliki amat sangat banyak nama. Dalam Al-Quran diterangkan, dalam hadis juga dijelaskan. Sampai para ulama mencoba menghitung-hitung berapa jumlah nama hari kiamat, seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali rahimahullah, termasuk Imam Al-Qurtubi, sampai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyatakan bahwa Al-Ghazali dan Al-Qurtubi menghitung nama untuk hari kiamat sampai mencapai 50 nama. Apa saja nama-nama tersebut? Nama-nama bagi hari kiamat adalah: pertama, Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ini disebut dalam banyak ayat, sampai minimal ada 70 ayat yang menerangkan nama hari kiamat, seperti surah An-Nisa 87. Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Kata Allah, Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Dia pasti mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada lagi keraguan-raguan di dalamnya. Disebut dengan sebutan kiamat. Juga dalam Al-Isra 97 menggambarkan kondisi orang kafir di akhirat. Mereka itu tidak seperti umumnya orang. Orang mah berdiri berjalan dengan kedua kakinya. Orang kafir mah terbalik. Kaki di atas, mereka berjalan dengan wajahnya. Dan ini penghinaan. Bagian yang paling dimuliakan oleh manusia yaitu wajah. Biasanya berada di posisi atas. Dan bagian yang paling dimuliakan di akhirat direndahkan serendah-rendahnya. Karena rendahnya derajat mereka di mata Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami akan kumpulkan mereka, orang-orang kafir, pada hari kiamat dengan berdiri di atas wajah mereka dalam keadaan buta, tuli, dan juga bisu. Sudah berjalannya dengan wajah sebagai penghinaan atas mereka. Juga dalam keadaan tuli, buta, tuli, dan bisu. Karena demikianlah keadaan jiwa mereka ketika di dunia. Buta terhadap kebenaran, tuli dan bisu terhadap kebenaran. Mereka terlalu pongah, takabur ketika di dunia, tidak mau sujud, tunduk dan patuh kepada Allah, merasa tinggi. Maka Allah rendahkan mereka di akhirat, Allah butakan mereka, Allah tulikan mereka, Allah bisukan mereka, karena mereka pun buta, tuli, bisu dari kebenaran ketika di dunia.
Dalam surah Asy-Syura ayat 45 Allah berfirman, Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ini orang yang gagal total dalam kehidupannya. Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang rugi dalam kehidupan, gagal dalam kehidupannya adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Mereka itu tidak berpikir bagaimana agar selamat dan bahagia hidup di akhirat. Enggak, targetnya hanya dunia. Cita-citanya hanya dunia. Enggak mikir akhirat gimana nanti. Entah ada, entah tidak. Mereka ragu tentang hal itu. Ternyata akhirat itulah negeri abadi yang mereka tuju. Kita ini kan sedang berada pada proses perjalanan menuju kampung halaman yang akan kita tempati secara abadi di akhirat. Tuh kampung halaman kita itu di sana. Kita ini safar. Orang Sunda bilang nyaba. Di dunia ini hanya sementara. Pulang harus bawa oleh-oleh sebanyak mungkin agar bahagia di sana. Apa oleh-olehnya? Yaitu iman dan amal soleh. Itu yang akan kebawa. Bukan harta. Harta mah ditinggalkan. Harta mah akan hancur, akan musnah. Harta hanya membawa beban di akhirat. Iman dan amal soleh itu yang meringankan. Nah, orang kafir tidak berpikir seperti itu. Kehidupan mereka hanya untuk dunia. Akhirat enggak mereka pikirkan, enggak ada dalam kamus hidup mereka. Akibatnya apa? Rugi dirinya, merugikan keluarganya, istrinya, anak-anaknya terjerumus ke murka, azab yang amat sangat pedih di akhirat kelak. Itulah orang yang gagal dalam menjalani hidup. Itu orang yang rugi. Orang yang sebenarnya rugi adalah orang-orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Disebut hari kiamat. Itu 3 di antara 70 ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata-kata yaumul qiyamah. Apa arti hari kiamat? Hari kiamat, yaum itu hari, al-qiyamah itu artinya berdiri, dari qama yaqumu qiyam. Qama yaqumu qiyaman. Lalu diberi huruf ta marbutah lil mubalaghah, untuk mubalaghah. Mubalaghah itu 2, memberi makna pasti, benar, sangat. Yang kedua indah. Apa makna qiyam? Berdiri. Disebut hari kiamat artinya hari berdiri karena seluruh makhluk saat itu berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu berdirilah seluruh manusia di hadapan Rabbul Alamin. Karena itulah maka disebut dengan sebutan hari kiamat. Makna hari kiamat adalah hari berdirinya seluruh makhluk di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menjalani proses hisab. Inilah nama yang pertama. Nama yang kedua, Al-Yaumul Akhir, hari yang paling akhir. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya Al-Baqarah 177.
177 dari surah Al-Baqarah menyatakan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Disebut al-yaumul akhir. Juga dalam surah Al-Baqarah 232 Allah berfirman, "Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir." Itulah pelajaran bagi siapa saja di antara kalian yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Kadang disebut dengan akhirat saja atau ad-darul akhirah, negeri yang paling akhir. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 130 Allah berfirman, وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Kami telah memilih Ibrahim di dunia, dan sungguhnya Ibrahim itu di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Disebut wa fil akhirati. Dalam surah An-Nisa 74 Allah berfirman, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata dunya bil akhirah. Hendaklah berperang di jalan Allah orang-orang yang menjual kehidupan di dunia dengan akhirat. Dunianya dijual, dikorbankan untuk memperoleh akhirat. Memang hakikat dari ibadah yang kita lakukan dengan Allah prinsipnya sama persis dengan prinsip jual beli antara kita dengan Allah. Kita jual apa yang kita miliki, harta, waktu, potensi, tenaga, bahkan nyawa. Lalu Allah membeli dengan surga. Dan Allah menetapkan jual beli, istilah jual beli itu di dalam banyak ayat. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Jiwanya dijual, hartanya dijual. Allah yang membelinya dengan surga. Makanya di akhir ayat itu Allah menyatakan, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang telah kalian lakukan dengan Allah. Jadi kita jual seluruh yang kita miliki di dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Termasuk di antaranya perang. Allah menyatakan falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata dunya bil akhirah. Hendaklah berperang di jalan Allah orang-orang yang menjual kehidupan dunianya untuk memperoleh akhirat. Kalau orang-orang munafik, orang kafir sebaliknya, kepentingan akhirat dijual untuk meraih keuntungan dunia. Akhirat bagaimana? Nantilah gitu ya. Yang penting hidup kita sekarang di dunia ini harus dipastikan senang. Banyak uang, punya jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, senang. Akhirat urusan nanti. Padahal dunia ini pasti musnah, binasa, dan pasti kita tinggalkan. Akhirat pasti kita datangi, pasti kita alami, dan masa kehidupan di akhirat tak ada akhirnya. Kalau di dunia ini pasti ada akhirnya.
Allah berfirman dalam surah Al-Qasas 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat. Kami telah jadikan negeri akhirat itu bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak mengadakan kerusakan di muka bumi. Maksud tidak sombong di muka bumi itu mereka tawadu dan sujud beribadah kepada Allah. Maksud tidak mengadakan kerusakan di muka bumi itu artinya tidak bermaksiat. Para ulama ahli tafsir ketika menerangkan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaannya, maksudnya jangan bermaksiat. Karena melakukan kemaksiatan merusak kehidupan. Merusak apa? Seluruh tatanan kehidupan. Kehidupan sosial rusak, kehidupan ekonomi rusak, kehidupan agama tentu saja rusak, bahkan lingkungan hidup juga rusak. Dalam bentuk apa? Kalau maksiat ini sudah merata, sudah merajalela, Allah turunkan azab berupa bencana alam. Rusak nggak ini alam? Iya. Rusak nggak ini lingkungan? Iya. Ada gempa bumi, ada banjir, ada longsor, ada segala macam. Efek dari apa? Dari maksiat. Seluruh dosa dan maksiat berarti mengadakan kerusakan di muka bumi. Orang yang ingin mengejar akhirat, dia tidak akan begitu, tidak akan sombong, akan tawadu, sujud kepada Allah, ruku kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, dan tidak bermaksiat. Bagi orang seperti itulah akhirat diperuntukkan. Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak melakukan kesombongan di muka bumi dan tidak mengadakan kerusakan. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Adapun di dunia, kehidupan yang semu, kehidupan yang penuh kepura-puraan, kehidupan yang penuh dengan sandiwara, kehidupan yang penuh dengan tipu daya, kehidupan yang dipastikan berakhir, dipastikan akan ditinggalkan. Orang kafir, orang musyrik, orang ateis sekalipun meyakini pasti mereka akan mati, meyakini pasti kematian itu akan dialami melalui proses yang membuat orang yang mengalaminya menderita terlebih dahulu, mengalami tua dulu, sakit dulu, lemah dulu, banyak masalah dulu. Orang ateis pun meyakini itu, apalagi orang mukmin. Dunia ini pastilah ditinggalkan, bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di mana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi masa akhir dari kehidupan itu, dan itu hanya di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 64, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat, ad-darul akhirah, lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenarnya.
Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Dan mestinya tahu tuh, apalagi seorang mukmin tahu. Minimal orang kafir, orang ateis meyakini dunia ini pasti ditinggalkan. Dunia ini pasti musnah, pasti hancur, pasti binasa. Sains pun telah menyatakan dunia ini pasti ada akhirnya. Kehidupan ini pasti ada ujungnya. Cuma bedanya mereka tidak meyakini adanya kehidupan setelah itu. Kalau kita meyakini, wa fil akhirati hum yuqinun. Dan untuk itu, untuk kehidupan nantilah kita berbuat di alam dunia ini. Nah, itulah yang disebut dengan hari akhir. Maksud hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat disebut hari akhir karena apa? Berkata para ulama, wa sumya dzalikal yaumul akhir, wa sumya dzalikal yaum bil yaumil akhir li'annahu al-yaumul ladzi la yauma ba'dah. Hari tersebut disebut dengan hari terakhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Makna tidak ada hari, tidak ada siang dan tidak ada malam. Tidak ada pagi, tidak ada petang. Tidak ada lagi seperti kehidupan yang dialami di dunia ini. Sering saya ungkap ya, nikmat hidup di dunia ini hanya hitungan menit, maksimal jam. Setelah itu berakhirlah kenikmatan. Dari seluruh jenis kenikmatan, coba apa yang kita rasakan nikmat? Makan. Nikmat kalau lapar lalu ada makanan sesuai dengan selera kita, nikmat. Berapa lama nikmat makan? Paling 10 menit. 5 menit sudah habis satu piring, nambah piring kedua. Masih enak lumayan, habis. Masuk piring ketiga, masih senikmat yang awal? Enggak. Habis piring keempat, ongkek. Sudah hilang kenikmatan itu, ya enggak? Demikian juga minum, demikian juga tidur, demikian juga hubungan suami istri. Itu tidak kekal, tidak abadi, hanya hitungan menit. Setelah itu berakhir, dan setelah masanya berakhir tidak lagi terasa sebagai sebuah kenikmatan. Adapun di alam akhirat, di surga, makan kita bukan makan karena lapar, minum kita bukan minum karena haus. Makan kita sekedar untuk menikmati lezatnya makanan. Minum kita sekedar untuk menikmati lezatnya minuman. Bukan karena tubuh kita membutuhkannya. Kalau di dunia karena kita butuh terhadap makanan dan minuman, karena kelemahan dari tubuh kita. Nggak makan, lapar, lemes, mati. Nggak minum, haus, lemes, mati. Nggak tidur juga ngantuk, lemes, dan berbahaya bagi tubuh. Gitu kan? Karena lemah, butuh itu. Di akhirat nggak ada kelemahan itu, maka kita tidak tidur di akhirat. Nggak ngantuk, nggak lelah, nggak capek, nggak bosan, nggak ada istilah kenyang. Nggak ada istilah sudah kemerdekaan. Kemerdekaan itu kalau makan terlalu kenyang. Kemerkaan. Kalau sudah kemerkaan, bukan nikmat, yang ada sakit. Sakit tuh. Perut penuh. Ya. Mager. Malas gerak. Yang terjadi cuma dielus-elus perut. Berharap ini segera turun agar bisa makan kembali. Bergerak sedikit nggak nyaman. Ya, olahraga setelah kenyang kalikiben. Saya nggak tahu istilah bahasa Indonesianya kalikiben. Perasaan sakit di perut
setelah kenyang kemudian olahraga, nah itu sakit kali kiben namanya ya. Jadi di akhirat tidak ada lagi hari, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada pagi, tidak ada petang ya. Yang ada di sana hanyalah kebahagiaan, kenikmatan yang sempurna. Inilah istilah kedua bagi hari kiamat, yaitu al-yaumul akhir atau ad-darul akhirah. Ketiga, salah satu nama hari kiamat adalah as-sa'ah. Sa'ah. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya Al-Hijr ayat 85. Allah berfirman, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahil safhal jamil. Sesungguhnya as-sa'ah, maksud as-sa'ah di sini hari kiamat, la'atiyatun, pasti akan datang. Maka fasfahil safhal jamil, maka maafkan kesalahan orang dengan cara memaafkan yang jamil, yang indah, yang baik. Ini memberi maaf orang lain dikaitkan dengan hari kiamat. Ini menunjukkan ada hubungan apa tidak? Iya, hubungannya erat. Memberi maaf itu menguntungkan di akhirat. Apa keuntungannya? Banyak. Pertama, memberi maaf itu atas kesalahan orang ibadah, dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, karena apa? Karena melaksanakan perintah Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintah Allah tuh. Kalau perintah Allah dilaksanakan, ada pahala? Pasti ada pahala. Termasuk ayat ini, fasfahil safhal jamil. Maafkan mereka dengan cara memberi maaf yang indah. Memberi maafnya kata orang Sunda tidak nyungkun. Ya geus lah dihampura kitu malah. Keheul urang. Nah itu mah nyungkun. Nya sebrek wae teh tadi. Geus sok dihampura. Bari jeung hate mah henteu nya. Susah itu diterjemahkan yang tadi. Jadi dengan cara yang indah. Ini perintah Allah, melaksanakannya ibadah, melaksanakannya tambah ada pahala. Kedua, menghapus dosa. Jadi memberi maaf itu menyebabkan dosa-dosa kita terampuni. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, atuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apa kamu suka kalau Allah mengampuni dosa kamu karena kamu memaafkan kesalahan mereka? Ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Seorang dermawan ya, seorang yang baik, tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kapapada manusia. Tidak pelit, tidak cedit, tidak buntut kasiran, tidak merengkel cap jahe merege hese. Tapi baik, semua orang dibantu. Apalagi saudara, kerabat. Dari mulai di Mekah suka bantu sampai ke Madinah suka bantu. Semua orang senang. Suatu saat ketika terjadi peristiwa hadithul ifki. Apa hadithul ifki itu? Iya, ucapan bohong, fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Yang menyebarkan orang munafik. Gembongnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada fitnah terhadap Aisyah. Orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah dan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan gosip tersebut, ikut menyebarkan hoax tentang Aisyah. Air mata dibalas, air susu dibalas dengan air tuba. Tuba itu apa? Tuba itu getah yang beracun, warnanya putih seperti susu. Kenapa peribahasanya tidak air susu dibalas dengan racun? Karena beda, racun mau warnanya apa, bentuknya apa, air susunya putih. Nah, kalau air tuba seperti susu, orang ketipu tuh. Oh ini susu, lek mati. Padahal itu getah yang beracun. Bukan membela Aisyah dan keluarga Abu Bakar, ikut nyebarkan. Sampai turun ayat yang menjelaskan Aisyah bersih dari tuduhan. Nah, gemes nggak tuh kira-kira tuh? Gemes, sudah ditolong bukan membela, malah ikut. Kata orang Sunda mah nu borok dirorojok. Sudah jatuh, tertimpa tangga, terus di smackdown. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya nggak akan bantu mereka lagi. Kehel tidak, gitu kan? Manusiawi gitu. Apa yang terjadi? Turun teguran dari Allah dalam surah An-Nur ayat 25. Janganlah orang-orang yang memiliki kecukupan bersumpah untuk tidak membantu lagi mereka. Orang-orang muhajirin dan kerabat. Kata Allah Azza wa Jalla, fasfah, fa'fu anhum wasfahu, maafkan mereka. Terus Allah di akhir ayat menyatakan, atuhibbuna ayaghfirallahu lakum, mau enggak kalian, apa kalian suka enggak kalau Allah mengampuni dosa kalian karena kalian memaafkan dosa mereka? Melihat turunnya ayat ini seolah-olah ditujukan kepada dirinya, Abu Bakar menyatakan, bala nuhibbu ay antaghfira lana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya dimaafkan dan diberikan bantuan lagi. Inilah Islam. Tidak mengajarkan memendam dendam. Ketika dendam muncul dengan sesuatu alasan yang menurut kita mah wajar, manusiawi gitu ya, Islam menegur, jangan begitu. Maafkan, kasih lagi dan dikasih lagi, ya. Jadi memberi maaf itu apa? Mengampuni dosa. Pertama dapat pahala, kedua mengampuni dosa, ketiga mengangkat derajat kemuliaan. Kira-kira orang yang dimaafkan oleh Abu Bakar dibantu lagi, perasaan mereka ke Abu Bakar gimana? Malu pasti ya, kagum orang luar biasa berjiwa besar, saya malu kecil di hadapan dia gitu. Jadi kemuliaannya itu apa? Sangat-sangat tinggi sekali. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah seseorang memaafkan orang lain, tidaklah bertambah orang yang memaafkan kesalahan orang lain illa izzan, kecuali hanya bertambah agung, bertambah mulia, bertambah terhormat. Keempat, memaafkan itu sedekah.
yang tidak kalah dengan sedekah dengan harta. Saya kan pernah cerita tentang seorang sahabat fakir, miskin, ketika ada surat jihad dengan harta dan jiwa bisa dia berikan untuk jihad, tapi harta nggak punya. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mana barang bawaanmu saya bawakan. Itulah pengorbanan dia. Selalu begitu, mau perang, mana bawaanmu? Barang perbekalan saya yang panggul. Itulah jihad dengan tenaga dia. Suatu saat mau ada perang, dia datang, mana bawaanmu ya Rasulullah, biar saya bawakan. Kata beliau, saya nggak bawa apa-apa kecuali pedang ini. Masa pedang dibawain juga? Perangnya gimana nanti? Dia kecewa. Kecewanya karena tidak bisa berkurban dengan tenaganya di medan jihad, hanya dengan nyawanya. Dia ingin lebih dari itu. Sedih dia. Suatu saat di malam hari, orang-orang bertahajud dan tidur, dia tetap menitikkan air mata karena kecewa tidak mampu memberikan lebih dari hartanya, lebih dari jiwanya dalam jihad ini. Akhirnya setelah selesai sholat subuh, Nabi SAW berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam sedekah? Sekali nggak ada yang jawab, 2 kali nggak ada, 3 kali baru orang tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Sedekah ke siapa? Itu kan di tengah padang pasir, nggak ada fakir miskin, semua yang ada di sana mujahidin di jalan Allah, betul nggak? Dan dia nggak punya apa-apa untuk disedekahkan. Harus ditanya, bagaimana sedekahmu? Dia menjawab, ya Rasulullah, aku orang yang tak berharta, yang aku miliki hanya tenaga. Setiap kali ada seruan jihad dengan harta dan jiwa, aku selalu bersedekah, berinfak dengan tenaga aku selain dengan nyawa aku. Aku bawakan barang-barang bawaanmu, tapi kali ini engkau tidak membawa apa-apa. Maka tadi malam saya berkata, ya Allah, siapa saja orang yang pernah bersalah kepadaku, berbuat zalim, melakukan dosa kepadaku, saya maafkan ya Allah, dan itulah sedekah saya untuk mereka semua. Itulah sedekah saya. Dengan apa? Memberi maaf kepada semua orang yang bersalah. Apa kata Nabi SAW? Abshir fa innallaha qad taqabbala shadaqatak. Berbahagialah engkau karena Allah telah menerima sedekahmu. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Tapi sekali lagi, ini bagi yang tidak punya harta, jangan dijadikan hadis ini sebagai dalil untuk pelit. Ada kenceleng lewat, ada anjuran untuk ayo bantu pembangunan ma'had sedekah. Saya masih sehari, wahai Ustaz, 10 kali lebih sedekah. Dengan apa? Memberi maaf. Pelit itu. Jadi bagi yang berharta ya sedekah dengan harta. Yang tadi mah untuk orang yang tidak berharta. Jadi kita dua, ya dengan harta, ya dengan memberi maaf. Maka memberi maaf Allah kaitkan dengan hari kiamat. Allah berfirman dalam ayat tadi dalam surah Al-Hijr 85, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Kiamat itu pasti datang, jadilah kamu pemaaf. Ini ada kaitannya, memberi maaf bisa memberi keuntungan di hari kiamat.
Hari kiamat di dalam ayat tadi disebut dengan as-sa'ah. Juga dalam surah Toha 15 Allah berfirman, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya kiamat, as-sa'ah, as-sa'ah dimaksud di sini kiamat, pasti datang. Tapi aku sembunyikan waktunya. Kapan terjadi waktunya nggak ada yang tahu. Dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan as-sa'ah, as-sa'ah di sini kiamat, syai'un azim, sesuatu yang amat dahsyat. Dan banyak lagi ayat lain yang menjelaskan as-sa'ah dengan makna kiamat. Timbul pertanyaan, apa makna as-sa'ah? Dan kenapa kiamat disebut dengan sebutan as-sa'ah? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, was-sa'atu kalimatun yu'abbiru biha fil arabiyyah an juz'in min az-zaman ghairu mahdud wa fil urfi ala juz'in min 24 juz'an min yaumin wal lailah. As-sa'ah adalah satu kata yang dipakai di dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan satu bagian dari waktu. Dan di dalam urf kita, as-sa'ah adalah satu bagian di antara 24 bagian waktu dalam sehari semalam. Bahasa kitanya jam, ya enggak? 1 jam itu berapa? 1 jam itu adalah satu bagian waktu dari 24 bagian waktu dalam sehari semalam. Sehari semalam dibagi 24 bagian waktu tuh. Nah, satu bagiannya disebut dengan sebutan 1 jam. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Jadi 1 jam itu satu rentang waktu yang lamanya 1/24 dalam sehari semalam. Terus kenapa disebut dengan sebutan as-sa'ah, hari kiamat? Wa haqiqatul itlaq fiha anna as-sa'ah bil alif wal lam ibaratun fil haqiqah anil waqti alladhi anta fihi wa huwa al musamma bil an. Sebenarnya pengucapan as-sa'ah dengan alif lam maknanya lah waktu yang sedang kita jalani sekarang. Hadhis sa'ah. Nah, seperti saat ini, waktu ini, itu disebut dengan as-sa'ah. Bahasa Arabnya al-an. An itu waktu yang tidak terbatas. Kalau ada alif lam al-an berarti waktu yang sekarang sedang kita jalan. Apa arti al-an? Sekarang. Mata wasalta al-an. Kapan kamu datang? Sekarang ini. Karehol gitu ya. Karehol itu apa? Baru datang. Sebenarnya itu plesetan karehol tanya. Karehol itu gigi yang tidak rata, itu disebut karehol. Tapi datang dalam bahasa Sunda disebut jol, jol gening datang, karejol gitu. Artinya baru datang. Terus diplesetan karehol. Jadi as-sa'ah artinya waktu yang sekarang. Kenapa kiamat disebut dengan waktu sekarang atau as-sa'ah? Itu karena dekatnya saat kiamat. Dekat gimana, kan masih lama.
Nabi SAW menyatakan kiamat itu dekat. Itu sejak berapa tahun yang lalu? 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum kiamat juga. Belum tentu 1000 tahun lagi kiamat, ya enggak? Jadi masih lama. Kenapa disebut dekat? Anna kulla atin qarib. Semua yang akan terjadi disebut dekat. Makanya walaupun kiamat masih lama, tapi disebut dekat karena pasti itu terjadi. Dan lama itu menurut persepsi kita sebagai makhluk kecil. Lama, 1000 tahun lama. Tapi menurut Allah yang maha besar itu sebentar. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka menganggap itu jauh lama gitu. Menurut kami dekat, sebentar. Makin besar ukuran suatu makhluk, makin panjang usianya, maka sesuatu yang menurut makhluk kecil lama bagi dia sebentar. Sok, bagi kita seminggu lama apa sebentar? Sebentar ya. Bagi semut seminggu itu seumur hidup. Kalau ada janji kita ketemu lagi kapan? 2 hari lagi. Lama menurut semut tuh. Karena semut apa? Kecil. Menurut kita dari sini ke pintu masjid itu berapa meter? Ada 50 meter, 100 meter, dekat ya, nggak akan semenit. Bagi semut dari sini ke sana, ngoprot tuh. Capek, harus istirahat berkali-kalinya karena kecilnya mereka, besarnya kita. Jadi sehari menurut kita sebentar, menurut semut itu mungkin sudah 1/5 atau 1/4 dari hidupnya. Saya nggak tahu usia semut berapa hari ya. Ada seminggu gitu? Ada ahli semut di sini? Ada seminggu gitu atau 3 hari usia semut ya? 3 hari mungkin seumur hidup bagi mereka ya. Bagi kita 3 hari sebentar. Bagi semut sangat lama, itu seumur hidup. 1000 tahun karena kita kecil, lama. Bagi Allah yang maha besar sebentar itu ya. Jadi semua yang datang disebut segera. Itulah sebabnya hari kiamat disebut dengan as-sa'ah, karena waktunya akan segera tiba. Ini yang pertama. Kedua, wa imma an takuna sumiyat biha tanbihan ala ma fiha minal kainatil idham allati tasharul julud. Kedua, mungkin disebut dengan as-sa'ah yang artinya dekat karena sebagai pemberi peringatan, untuk memberi peringatan terhadap kedahsyatan yang terjadi di waktu itu yang membuat kulit bisa bergidik saking ngerinya. Makanya walaupun masih agak jauh disebut as-sa'ah, ingat kedahsyatannya itu nggak ada bandingannya loh. Jangankan kiamat, ada gempa beberapa detik dengan goncangan 5 skala Richter aja kita sudah panik ya, sudah tegang, sudah menjerit-jerit, apalagi di atas 5, 6, 7, sudah teriak-teriak orang, ngeri. Ini nggak seberapa dengan terjadinya kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Mengerikan banget. Ketiga, innama sumiyat bisah li'annaha ta'ti baghdatan fissa. Ada lagi ulama yang menyatakan disebut as-sa'ah karena datangnya kiamat tiba-tiba. Di waktu yang sekejap sudah
Begitu sangkakala seluruhnya hancur. Kita melihat animasi terjadinya kiamat di YouTube saja, umpamanya ada yang menjelaskan datangnya meteor gede gitu kan, menimpa bumi, efek ledakannya itu sesat, semuanya hancur. Tapi yakini kiamat bukan terjadi karena ledakan meteor, bukan, karena adanya benda langit yang jatuh dengan ukuran yang super besar menghantam bumi lalu hancur, bukan karena itu kiamat. Bukan begitu kronologis terjadinya kiamat. Sehingga jangan takut kalau ada para astronom, berita dari NASA, apalagi tukang bohong, ada berita yang menyatakan ada asteroid tahun ini akan menghantam bumi, kemungkinan kiamat. Hoax itu nonsens itu. Jangan dipercaya. Itu kan berpuluh-puluh kali sejak saya SMP sudah dengar berita-berita itu. Wah, tegang kita. Sebentar lagi kiamat, sebentar. Nggak ada apa-apa. Oleh karena itu, jangan percayai mereka. Proses terjadinya kiamat bertumpu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tanda-tanda besar dari kiamat aja satu pun belum ada. Munculnya Imam Mahdi belum. Yang aku banyak, ribuan. Ustaz yang ngomong bahwa Imam Mahdi sekarang sudah ada banyak lagi. Jangan pedulikan itu. Keluarnya Dajjal belum. Ada yang menyatakan Dajjal sudah ada di mana-mana tuh, di Saudi, matanya juga ada di Mekah. Itu ilmu cocolok kompor yang kemarin. Cocok-cocokkan aja ya. Mereka memahami segala sesuatu dengan akal, sehingga lucu, bertolak belakang dengan nas yang sebenarnya ya. Satu pun dari 10 tanda-tanda besar hari kiamat belum ada. Tanda kecil banyak sudah ada. Iya, kiamat dekat. Sejak zaman Nabi SAW sudah dikatakan kiamat dekat. Makanya disebut dengan sebutan as-sa'ah. Itulah 3 alasan kenapa hari kiamat disebut dengan sebutan as-sa'ah. Pertama, karena dekatnya, karena sudah akan segeranya, dan segala sesuatu yang datang itu dianggap dekat, dianggap segera. Kedua, di dalamnya berisi peringatan bahwa ketika kiamat terjadi, kejadian itu dahsyat, mengerikan, luar biasa. Ketiga, karena kelak bila kiamat terjadi hanya dalam sesaat seluruhnya hancur, binasa. Ya, sehingga pernah kita terangkan orang yang sudah menciduk makanan, dia tidak sempat menyuapkan makanan itu ke dalam mulutnya. Saking segeranya terjadinya kiamat ketika sangkakala ditiup ya. Inilah yang ketiga. Keempat, kelima, keenam, dan seterusnya akan kita bahas bulan depan. Hanya 3 yang kita bahas di pertemuan hari ini tentang nama-nama kiamat. Pertama, Yaumul Qiyamah. Kedua, Yaumul Akhir. Yang ketiga, As-Sa'ah ya. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustaz, apakah kematian disebut as-sa'ah? Tidak, tapi disebut kiamat. As-sa'ah, kiamat disebut as-sa'ah, kematian disebut kiamat. Tapi al-kiamatus sughra, kiamat kecil. Dulu pernah kita bahas ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW,
ketika datang rombongan dari luar, lalu bertanya kapan kiamat. Beliau menjawab dan melihat kepada orang yang paling muda di antara mereka, ya, di antara mereka itu. Lalu beliau menyatakan bahwa nanti akan terjadi sesuatu ketika kiamat kepada orang ini datang. Maksud kiamat itu kematian. Disebut dengan kemudian al-qiyamatus sughra. Jadi mati sendiri tidak disebut dengan sebutan as-sa'ah, tapi al-qiyamah. Bagaimana melakukan istikharah yang benar? Malam-malam, ya, ba'da isya yang paling utama adalah sepertiga akhir malam. Wudu, bila perlu mandi. Kemudian salat 2 rakaat. Salat istikharah yang ikhlas, yang khusyuk. Setelah itu berdoa dengan doa istikharah. Nah, hafalkan doa istikharah tersebut. Salah satu isinya Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li faqdurhu li wa barik li fihi. Ya Allah, kalau menurut ilmumu urusan ini baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan akibat dari urusan ini takdirkan dia untukku dan berkati aku di dalamnya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatil amri fasrifu anni fasrifu anhu. Kalau menurut ilmumu urusan ini buruk untukku, untuk agamaku, kehidupanku, dan akibat dari urusan ini, palingkan dia dari aku dan palingkan aku dari dia, dan takdirkan untukku sesuatu yang lebih baik. Sudah begitu, ya. Setelah itu putuskan. Apakah setelah istikharah itu pasti ada jawaban berupa mimpi, berupa kejadian tertentu? Tidak harus, ya. Atau ada kecenderungan hati? Juga enggak. Karena kecenderungan hati sifatnya subjektif. Kalau sudah ada rasa suka kepada dia, mau istikharah mau tidak, tetap suka itu ada, ya enggak? Apakah setelah istikharah jadi hilang sukanya? Enggak. Tapi belum tentu dia baik untuk kita. Seperti itu. Ana suka merasa takut dan sedih ketika ada pembahasan berkaitan dengan dosa, neraka, kiamat, dan lain-lain. Karena merasa diri ini banyak berbuat dosa. Perasaan ini bagus, pelihara. Cuma efeknya harus positif. Satu sisi ana masih suka melakukan maksiat yang dilakukan terus menerus. Mohon nasihat agar ana bisa istiqamah menjaga hidayah Allah Azza wa Jalla. Jadi perasaan takut itu bagus, tapi efeknya harus baik. Efeknya apa? Kalau ada rasa takut, dia nggak berani berbuat dosa. Dia akan terus meminta ampunan, taubat, ya, banyak istighfar, banyak melakukan amalan penghapus dosa selain istighfar dan taubat, banyak infak dan sedekah, banyak melakukan amalan-amalan yang disyariatkan, memperbanyak sholat sunnah di samping yang fardu, saum sunnah di samping yang fardu, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak hadir majelis ilmu. Itu semua amalan penghapus dosa. Ini efek yang baik dari rasa takut tadi. Adapun takut ada, tapi dosa terus.
Apalagi dosa sambil istighfar. Astagfirullah, ini dosa. Astagfirullah, ini dosa. Istighfar di tengah melakukan dosa itu istihza. Istihza itu apa? Mengolok-olok kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia, kawan, kita berbuat zalim, sering nyintrek, neke, ya, nonjok, sambil minta maaf. Afan saya cetak, puntennya cetot gitu. Maaf, ceger lagi. Itu mah bukan minta maaf, tapi apa? Ngolok-ngolok, ya. Maka tidak boleh. Itu yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Karena istighfar kita tidak menghentikan kita dari dosa-dosa. Ini pertama. Jadi nambah dosa istighfarnya. Kedua, coba diingat-ingat atau diyakini, ditanamkan dalam hati. Terus menerus dalam dosa dan maksiat padahal tahu itu dosa dan maksiat, berisiko mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Karena seseorang akan mati di atas kebiasaan yang dia lakukan. Berkata Abdullah bin Mas'ud, Man hayya ala syai'in, man asya ala syai'in, mata alaih. Wa man mata ala syai'in, bu'itha alaih. Siapa orang yang hidup di atas sebuah kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaannya itu. Dan siapa orang yang mati di atas suatu keadaan, akan dibangkitkan di atas keadaan itu pula. Jadi kalau kebiasaan kita bermaksiat, dikhawatirkan hidup akhir kita, kematian kita sedang bermaksiat. Waliyadzubillah. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Kalau amal terakhirnya baik, semua kesalahannya terhapus. Husnul khatimah. Kalau amal terakhirnya buruk, su'ul khatimah, kebaikannya yang terhapus. Maka berbahaya. Sehingga Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menjelaskan orang yang kebiasaannya main catur, syatranj bahasa Arabnya. Kata beliau, ketika orang ini sedang dalam keadaan sakarat, ditalqin oleh kawan-kawannya, la ilaha illallah. Apa jawabnya? Skak. Kemudian mati, dan kalimat terakhir yang terucap dari mulutnya adalah skak. Mati. Setelah skak kan mati ya. Padahal catur itu pekerjaan yang sedikit bicara banyak kerja. Catur sambil ngobrol tidak? Tidak mikir, sekali ngomong skak, stare, gitu kan? Hanya itu. Tapi akhir kematiannya, akhir kehidupannya diakhiri oleh skak, kemudian mati di atas hal tersebut. Kedua, Imam Az-Zahabi juga menceritakan orang yang tukang minum, Muslim. Kemudian waktu sakarat, waktu mau mati, ditalqin oleh kawan-kawan, la ilaha illallah. Apa dia bilang? Kita minum lagi. Lak, mati dalam keadaan begitu. Nah, jadi kalau terus-terus di atas dosa dan maksiat, padahal dia tahu itu dosa, maka dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Takut nggak kita? Harus takut. Ya, kalau dosa sekarang sebelum mati masih mungkin tobat, tapi kalau di akhir kehidupan pas sakarat mati di atas maksiat, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki, untuk tobat, untuk menghapusnya. Enggak, ya.
Orang yang lagi main catur sak lepak mati, ya. Ada orang entah sekolah entah tidak, entah bisa baca tulis atau tidak, tapi ngitung pinter. Dulu zaman nalo, kerjanya motret di tanah tiap hari sambil moyan tuh berjemur. Dulu usum nalo, salah satu bentuk judi. Suatu saat dia pasang besar. Besoknya paginya sambil ngotret sambil berjemur datang tukang nalo yang menjual. Abah Rizki, kenapa? Abah menang. Oh, langsung mati. Di atas coret-coret. Di atas kebiasaannya berjemur, ya. Berjemurnya nggak masalah selama itu untuk kesehatan, karena dokter menganjurkan. Vitamin D terbaik itu konon dari sinar matahari, gitu ya, bukan dari makanan untuk tulang dan seterusnya. Perlu berjemur, itunya nggak masalah. Tapi yang masalah apanya? Kotat-kotat dan judinya, ya. Fikirkan itu, masih beranikah kita dengan ancaman su'ul khatimah terus-menerus dalam dosa dan maksiat? Saya belum lama faham peran keempat madhab imam besar. Bisa dijelaskan secara singkat peran empat imam besar? Kan sudah faham katanya. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengapa di antara mereka ada perbedaan pendapat yang bertolak belakang? Cing bisa salah. Afwan Ustaz mau tanya, saya belum terlalu paham peran keempat imam madhab. Keempat imam madhab itu imam-imam yang agung, imam-imam Ahlus Sunnah. Pertama Imam Abu Hanifah, kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Ahmad. Empat-empatnya kadang ada hubungan guru dengan murid. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, ya. Jadi Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Mereka sesama Ahlus Sunnah. Akidah mereka satu. Tak ada sedikit pun perbedaan di antara keempat imam madhab ini dari segi akidah. Manhaj mereka juga satu, ya. Manhajnya apa? Al-Quran, Sunnah, Athar sahabat. Setelah itu baru mereka ijtihad. Semuanya menyatakan demikian. Itu yang disebut dengan manhaj. Manhaj itu tariqatul faham lil kitab wa sunnah. Metode memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pertama ayat Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ucapan sahabat. Setelah itu mereka ijtihad. Kalau mereka dapati dari Al-Quran, mereka ambil Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Quran, tapi ada dalam hadis, ambil hadis. Kalau Quran hadis nggak ada, lihat ucapan sahabat. Kalau ucapan sahabat ada, mereka ambil. Kalau tidak ada di tiga-tiganya, baru mereka ijtihad. Semuanya begitu. Itulah yang disebut dengan manhaj. Tapi keilmuan, latar belakang mereka berbeda. Terus ada hadis yang sampai ke salah satu imam, tidak sampai ke imam yang lain. Itu yang menyebabkan lahirnya perbedaan pendapat. Salah satu penyebabnya adalah ada hadis yang sampai ke salah satu, tidak sampai ke yang lain. Karena saat itu belum ada kitab hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan seterusnya belum lahir. Nanti lahirnya seabad kemudian. Hadis itu masih ada di kepala para ulama, hafalan mereka. Ada kitab susunan Imam Malik Al-Muwatta. Imam Syafi'i sudah molotok, sudah di luar kepala, itu ingat semuanya dengan sanadnya. Karena beliau belajar kepada Imam Malik ini, ya. Jadi semua isi Al-Muwatta sudah di kepala Imam Syafi'i.
Demikian juga Imam Ahmad, semua kitab Al-Muwatta semua sudah ada di kepala Imam Ahmad semuanya. Cuma ada satu hadis yang sampai ke satu imam tidak sampai ke imam yang lain, sehingga lahir salah satu penyebab dari perbedaan pendapat itu. Lahirlah banyak perbedaan pendapat, ya. Itu yang menjadi penyebab. Nah, jadi peran imam-imam itu besar di dalam khazanah ulum syariah di kalangan kaum muslimin, dan kitab-kitab mereka sampai sekarang terpelihara, tercetak menjadi bacaan para ulama, para asatid, para mubalik, para penceramah yang bisa bahasa Arab, yang bisa baca kitab. Ada penceramah yang tidak bisa bahasa Arab? Ada enggak? Banyak. Mereka mah baca terjemahannya, terjemahan. Nah, jadi peran mereka luar biasa bagi umat Islam, menjadi rujukan ulama-ulama sebelumnya. Mudah-mudahan itu yang ditanyakan, ya. Terakhir, Ustaz, ya. dari pemirsa Facebook Radio Tarbiyah Sunnah, Ustaz, boleh tidak kita nonton video kengerian tentang kiamat dan kita nonton bareng dengan anak-anak didik kita biar mereka merasakan kengerian kiamat. Lalu di akhir sesi kita sampaikan pelajaran-pelajaran dari video tersebut agar pembelajaran lebih interaktif. Video apa tadi? Tentang kiamat. Video tentang kiamat. Tergantung konten, benar nggak isinya. Kalau nggak benar ya jangan. Kalau video tentang kiamat itu berupa ceramah seperti ini, menjelaskan kiamat dari Quran Sunnah para ulama, ya bagus. Tapi kalau kiamatnya itu berupa penjelasan yang ngaco berdasarkan ilmu cocolok kompor tadi, ya jangan. Atau mungkin yang dimaksud animasi, bikin semacam film terjadinya kiamat, gitu ya. Apakah boleh? Tidak. Pertama, isi atau konten video tersebut dipastikan tidak benar. Karena apa? Karena kejadian kiamat yang sebenarnya tidak demikian. Umumnya video-video yang dibuat untuk menggambarkan kiamat kan fiktif, ya, dengan penyebab yang berbeda. Ada benda angkasa besar jatuh menghantam bumi, ya enggak? Lalu meledak, bertubrukan dengan bumi, menimbulkan gelombang lautan tsunami yang dahsyat, sampai ke darat, orang-orang berjerit-jerit, gitu kan? Kan itu tidak begitu kiamat itu terjadi. Itu enggak seberapa. Itu mengerikan tidak? Mengerikan. Menakutkan enggak? Menakutkan. Enggak seberapa. Jadi isinya tidak benar. Adapun kalau kita menonton itu dan memperlihatkan ke orang lain sekedar untuk perbandingan, komparasi, ngeri nggak ini? Ngeri. Kiamat jauh lebih hebat dari ini. Kita koreksi apa yang keliru di dalam video itu. Ya, ini sekedar gambaran ngerinya kiamat, tapi ini belum seberapa. Tapi ingat, penyebab kiamat bukan asteroid. Penyebab kiamat bukan ada bintang yang menghantam atau planet lain yang menghantam bumi. Penyebab kiamat bukan ini seperti yang diterangkan dalam video itu. Isi video ini tidak sesuai dengan nas Quran dan Sunnah. Tapi kengerian yang tercipta akibat itu lumayan membuat orang takut. Tapi bilang ini belum tentu 1% dari kengerian kiamat yang sebenarnya. Bilang saja seperti itu, ya. Jadi pertama, yakinkan kepada kita dan kepada orang lain bahwa isinya keliru, isinya salah, baik penyebab dari kiamat maupun kejadian dari kiamat tersebut.
Terlebih seperti yang digambarkan dalam beberapa video atau bahkan film tentang kiamat, yang dimaksud adalah kiamat kecil berupa musibah, terjadinya bencana alam hanya di bumi, di bagian belahan bumi tertentu, tapi di belahan bumi yang lain masih safe, masih aman dan berpindah ke sana, kan gitu. Terus ada lagi yang menggambarkan pindah ke planet lain yang layak huni, kan gitu. Berarti planet lain nggak hancur tuh, itu bukan kiamat tuh, ya enggak? Mereka menganggap kiamat itu hanya kehancuran bumi, planet bumi yang kita pijak. Padahal kiamat terjadi seluruh alam jagat raya ini. Itu saja diterangkan kepada mereka, ya. Terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tempat akhwat banyak sekali yang selfie. Tahu saya juga. Ada yang terganggu karena kami memakai niqab tuh. Jadi kan akhwat yang berniqab bercadar sampai di tempat akhwat ini dibuka karena aman, nggak ada laki-laki. Awas, jangan noong setelah ini, ya. Dibuka agar pertama tidak engap, yang kedua akhwat bisa saling mengenal di antara sama akhwat, ya. Ketika ada yang selfie, akhwat yang bercadar tadi apa? Ke foto, ditempel di Instagram, ditempel di Facebook, ya, apalagi di video, masuk ke YouTube untuk mengundang viewer. Ada yang minat nggak ikhwan nih umpamanya? Bahaya itu. Jadi jangan. Ada yang terganggu karena kami memakai niqab dan menghindari berfoto. Bagaimana cara menegurnya? Ini saya mewakili akhwat tadi. Akhwat dilarang keras berselfie ria selama kajian dan selama hidup. Selama kajian terutama, ya. Fokus mendengarkan dan menulis. Biasa akhwat-akhwat yang baru, tapi perlakukan mereka secara lembut dan bijak. Jangan langsung dihardik secara keras, nanti kapok loh. Nggak ngaji lagi, galak-galak akhwatnya, kan gitu, ya. Sekarang fokus, ya. Itu pertama. Kedua, sering saya ingatkan, berselfie ria untuk diupload ke media sosial sama dengan menanam bibit dosa jariyah. Dosa jariyah itu dosa yang apa? Mengalir terus sampai kita mati. Karena foto yang kita pajang di media sosial kita, ada yang ngedownload nggak di HP dia? Tergantung, kalau jelek nggak. Tapi kalau cantik, iya. Di-download, disimpan, ditatap, diusap. Andai istri saya seperti ini, karena gitu. Maksiat nggak dia? Iya. Dosa nggak? Iya. Gimana sih akhwatnya? Sama, ikut dosa. Itu baru satu ikhwan. Bayangkan puluhan ikhwan, ratusan ikhwan. Lalu ikhwan itu mengupload lagi foto ini. Kenalin nih calon saya. Padahal itu kenal-kenal acan. Ada nggak laki-laki bikin akun di media sosial namanya Ujang, tapi fotonya foto wanita cantik? Ada? Banyak yang seperti itu. Banyak yang ketipeng bopeng, ketipu, dilihat cantik lalu kenalan, chatting, padahal itu si Ujang. Ada kasus TKW tua jelek, tapi di media sosialnya dia tempel foto wanita cantik. Ada TKI lain melihat, kenalan, sampai komunikasi, sampai ditembak mau jadi, sampai tunangan.
mau nikah. Karena disangkanya fotonya foto ini, wanita itu sama dengan yang difoto. Pas datang beli tiket ya, kemudian mengajukan visa gitu, itu kan mahal. Sampai di sana ternyata jelek dan tua. Ketipu dengan apa? Dengan foto. Nah, jadi foto-foto akhwat yang cantik-cantik banyak yang ngedownload lalu masuk ke galeri dia. Kadang-kadang yang nakal ditempel lagi di media sosial dia. Diperkenalkan, inilah istri saya. Padahal jomblo dia. Kenal juga enggak. Dosa enggak? Dosa. Semua orang terkagum-kagum, download lagi, jadi ribuan, jadi jutaan. Dinikmati oleh lelaki yang hidungnya ini belang. Kemudian wanita itu mati. Bukan karena itu matinya, takdir we. Fotonya masih dipajang di media sosial. Terus mengundang orang untuk berdosa dan maksiat, maka dosanya terus nyusul ke alam kubur. Sampai kapan? Selama foto itu ada. Selama fitnahnya masih terkena orang-orang yang masih hidup. Sampai teknologi itu sendiri musnah, tidak ada lagi internet, baru aman. Aman maksudnya tidak ngalir lagi, tapi perhitungan atas dosa yang mengalir selama sekian puluh atau ratus tahun itu tetap akan dihisab dan diperhitungkan. Itu ruginya. Lalu apa untungnya dengan selfie? Nggak ada. Paling dia kegeeran. Saat ini pasti banyak lelaki yang mengagumi foto saya. Pasti begitu. Itu aja keuntungannya. Keuntungan secara psikis yang akan dihisab di akhirat nanti ya. Maka akhwat jangan selfie. Terutama ketika kajian. Terutama juga ketika sedang melakukan aktivitas ibadah, amal soleh apapun, jangan selfie. Lagi kajian, lagi ikut kajian Ustadz di Pusdai, seru loh, nah gitu, diupload. Lagi umroh di depan Ka'bah, ya, ada orang lewat, tolong foto saya ketika saya berdoa, diekspresikan jebeu. Ekspresinya khusyuk meremelek, ya. Berdoa enggak? Enggak, bohong dia. Udah. Oh kurang. Ambil air, biar ada air mata. Foto lagi ya, pas ekspresinya lagi sedih-sedihnya tuh. Lalu tempel di media sosial, di medsos dia. Di Facebook dia, lalu ada komentar, nikmatnya berdoa di depan Ka'bah. Hapus itu pahalanya itu. Apalagi nggak ada pahalaan karena nggak doa kan? Acting dia, sandiwara dia, pura-pura dia. Ada yang begitu? Banyak. Atau bikin video. Siaran langsung dari Masjidil Haram. Di belakangnya Ka'bah. Teman-teman saya lagi depan Ka'bah tuh, Ka'bah kelihatan kan gitu ya. Saya doakan semua yang nonton, yang ngasih jempol, semoga dihajikan tahun ini. 1 juta yang like tuh. Maka hapus pahalanya ya. Jadi jangan selfie, karena selfie mengundang kita untuk mengupload foto tersebut di media sosial, menebar fitnah yang banyak, menggugurkan pahala-pahala dari amal ibadah yang kita sudah lakukan ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.